Ini semua gara-gara videonya Om Stefan Yongs ya, yang selalu ngomongin soal Kopdes. Ketika gue lihat berita kayak gini malah jadi normal gitu loh men. Sekarang apa? Kopdes Merah Putih dibangun di Gunung Prau. Ketinggian 1385 mdpl. Sebenarnya kalau misalnya kita boleh objektif dan fair ya, ketinggian 1385 mdpl ini terkesan kayak tinggi banget dan kayak ada di hutan-hutan. Padahal mah sebenarnya daerah puncak Bogor pun kalau nggak salah di 1000 mdpl gitu ya. Tapi mungkin karena ini ditambah fotonya yang kelihatan kayak di hutan banget, jadi terkesan kayak jir, ini Kopdes beneran pengen latihan militer atau kayak gimana. Nah, biar lebih objektif lagi, gue coba buat nge-cross check ya. Ini Kopdesnya secara penampakan full kayak gimana. Nah, gue nemuin nih satu video dari Traveler Kere. Gue gak tahu ini sebenarnya dari mana. Cuman kalau misalnya gue lihat dari komentarnya, ini bener ya. Lokasinya ada di Desa Kediten, Kendal, yang berada di ketinggian sekitar 1385 mdpl, anjay. Atau dijuluki sebagai koperasi di atas awan. Keren. This is the reason kenapa latihan manajerialnya harus bawa senjata. Gokil. Sebenarnya enggak juga, nggak apa-apa sih. Tapi nih, beginilah penampakan objektif dari KDMP atau Gedung Koperasi Desa Merah Putih yang lagi viral itu. Sorry, gue lupa. Gue nge-expect musiknya musik-musik African gitu. Kayak seakan-akan biar ini gedung ada di tengah-tengah hutan belantara, terus ada gajahnya ya. Captionnya tai banget lagi. Udah barangnya pakai motor, yang mau beli siapa makhluk halus. Anjay, tapi emang pemandangannya keren sih. Ini tinggal dikasih pelang MDPL aja di depan Kopdes ya, jadi dah itu. Oh ya, pelang MDPL di depan Kopdesnya, sama di bagian bawahnya tuh dibuat gerbang pendakian atau simaksi ya. atau nih ya, kenapa nggak coba di depan Kopdesnya dikasih pos pendakian simaksi Gunung Prau, jadi jalur baru gitu. Rame gue yakin. Gunung Prau via Kopdes. Anyway, berdasarkan berita dari New Dots, kita harus baca full ya biar kagak yang setengah-setengah gitu. Gak ada yang kepotong informasinya. Dijuluki sebagai koperasi di atas awan. Gokil. Disusulkan menjadi destinasi wisata oleh Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah. Pemerintah menilai lokasi yang berada di lereng Gunung Prau justru menjadi nilai tambah untuk menarik wisatawan, sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, bukan sekedar menjadi pusat layanan koperasi. Oke, optimismenya patut diacungi jempol ya. Selain mendorong pengembangan berbasis wisata, pemerintah juga mengajak Kopdes Merah Putih bermitra dengan BUMN, swasta, dan lembaga keuangan guna memperkuat pemodalan serta mengembangkan produk lokal. Meski begitu, pembangunan Kopdes di sejumlah wilayah Jawa Tengah masih menghadapi kendala keterbatasan lahan. Menarik nih. Sehingga beberapa daerah memilih menggabungkan pengelolaan koperasi antar desa agar tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan. Inilah pentingnya ketika kita ngomongin soal pembuatan program ya atau kebijakan, emang harus dianalisis secara menyeluruh guys. Biar seenggaknya ketika udah berjalan gitu nggak yang mandat di tengah-tengah. Ini nggak cuma perkara Kopdes doang, kalau misalnya ngomongin soal keterbatasan lahan ya, bahkan kayak program atau kebijakan krusial kereta api cepat wush atau permajaan pun itu butuh ngurusin keterbatasan lahan kayak gini gak sih? Anyway, ada satu hal yang lucu kalau misalnya ngomongin soal video Kopdes ini. Kalau misalnya lihat dari kolom komentarnya, dipin nih sama youtubernya yang nanya, apa iya Sherlock Min, daerah mana ini? Dibalasnya sama adminnya, Desa Kediten, Kecamatan Pelatungan, Kabupaten Kendal. Sama ya, kalau misalnya lihat dari informasi adminnya, dibalas lagi sama Codi Jahaja yang nanya mau belanja Min atau mau ganti atap sengnya. Dibalas sama Bang Izul, seharusnya Anda tahu itu program siapa dan kebijakannya siapa. Sepengetahuan saya bukan programnya KDM. Apaan sih tiba-tiba KDM? Oh, KDMP. Apa hubungannya sama KDM? Ada ilustrasi atau malas baca. KDMP bukan KDM. KDMP itu Koperasi Desa Merah Putih. Bisa baca yang benar. Oh ya, kita gak akan ngebahas soal Koperasi Desa Merah Putih. Kita bakal ngebahas soal berita yang lain yang lagi-lagi gue temukan dari New Dots.
Ada satu akun Instagram yang gue baru tahu sekarang, tapi ini lagi rame banget dibahas sama orang-orang di Twitter, di thread sama di Instagram. Nama akunnya Cabinet Couture. Gimana sih nyebutnya? Coba. Couture. Nah itulah ya, pokoknya sorry buat kalau misalnya pelafalan gue jelek. Intinya ini merupakan sebuah akun yang biasanya ngeposting tentang berapa harga outfit barang branded yang dimiliki sama pejabat kita tercinta. Ya di Indonesia tentunya. Dan menurut gue ini menarik banget akunnya. Soalnya ya mungkin dalam segi pemerintahan gitu ya. Jadi pemerintah juga ikut terbantu kan dalam mengawasi bagaimana lifestyle dan juga kepekaan dari pejabat kita. Entah itu dari KPK lah atau kejaksaan. Cuman ironisnya adalah gue justru baru tahu akun ini setelah gue dapat kabar kalau misalkan akunnya diblokir sama Komdigi. Gue coba buat berpikiran positif dulu. Objektif lah, apakah benar ini diblokir sama Komdigi atau cuma sekedar kabar simpang siur doang? Waktu gua cek linknya ya, Cabinet Couture _IDN, beneran anjir akun tidak tersedia di Indonesia. Komdigi membatasi konten ini. Jadi pembatasan ya, otomatis kalau misalnya lu pakai VPN terus lu ngakses dari negara lain mungkin bakal kelihatan ini kontennya kayak gimana. Tapi kalau misalnya lu orang Indonesia jelas lu nggak akan bisa ngelihat akunnya lagi. Ya, dan ini pun udah dibahas sama orang-orang di berbagai macam media sosial. Gue pertama kali tahu kabarnya ini dari New Dots tanggal 2 Juli 2026. Tapi kalau misalnya lu cek di Threads dan Twitter, ini mereka udah ngabarin dari tanggal 1 Juli. Di Threads misalkan, ini dikabarin sama Aruna dan Cintanya ya, akun Threads dengan caption Komdigi menganggap rakyat tahu harga outfit pejabat lebih baik dibanding situs judul. Iya maksud gue ini salah langkah sih dari Komdigi. Maksud gue bagus loh justru kalau misalnya pada akhirnya ada akun kayak gini, Komdigi pun terbantu banget gitu biar seenggaknya menjadi fungsi pengawasan juga, iya gak sih? Terus di Twitter ini pun udah sampai dibahas sama akun Intinya Deh. Cuman yang uniknya adalah setelah gue cari tahu ya, tanggal 3 Juli 2026 masih belum banyak media nasional memberitakan ini atau masih belum ada informasi resmi yang langsung dikeluarkan sama Kemkomdigi terkait pemblokiran akun Cabinet Couture _ID. Yang jelas dari New Dots diberitain akun Instagram yang dikenal sering membedah harga pakaian, tas, jam tangan hingga berbagai barang mewah milik pejabat dan keluarga pejabat Indonesia dikabarkan telah diblokir Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Akun tersebut selama ini menjadi sorotan publik karena rutin mengunggah identifikasi berbagai produk bermerek yang dikenakan toko publik dengan nilai yang kerap mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Informasi mengenai pembatasan akses itu turut disampaikan melalui unggahan akun tersebut yang menyebut hanya bisa diakses menggunakan VPN atau dari luar Indonesia. Pemblokiran tersebut langsung memicu perbincangan luas di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan alasan dibalik keputusan tersebut, sementara sebagian lainnya menilai akun itu berperan dalam mendorong transparansi gaya hidup pejabat publik. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Komdigi mengenai alasan spesifik pemblokiran akun, sehingga berbagai spekulasi pun terus bermunculan di ruang publik. Iya, sampai tanggal 3 Juli 2026 pun masih belum ada kabar ya. Yang jelas kalau misalnya gue lihat dari jejak digital internet, ya, Cabinet Couture ID pun udah pernah diberitain juga sama Kompas gitu loh, sebelum pada akhirnya hilang di telan bumi gitu loh sama Komdigi. Nih salah satunya berita gue temuin dari Kompas, Cabinet Couture dan potret kesenjangan sosial di Indonesia. Ini tahun kemarin 21 September 2025. Berapa harga outfitnya? Belakangan, akun baru ini lagi ramai di media sosial. Isinya bahas busana dan aksesori para pejabat publik. Ini demi apapun gue baru tahu anjir, sumpil. Yang akhirnya memicu gelombang protes Gen Z. Nah, di akun Cabinet Couture Indonesia, sebagian komentarnya kayak gini. Kesenjangan, nah terutama gini rasio juga tinggi. Ketika gaya hidup dan outfit itu secara terbuka gitu ya, dipamerkan sehingga kontras antara satu golongan elit dengan budaya massa, budaya orang banyak itu menjadi sangat terang benderang. Bukan hanya sekedar kesenjangan, tetapi kesenjangan yang melahirkan kekerasan simbolik di dalam masyarakat kita. Menurut data BPS, rasio ketimpangan di Indonesia masih relatif tinggi dan masih ada 24 jutaan penduduk miskin. Nah, Selyos bilang butuh waktu 100 tahun untuk para pekerja buat nyamain kekayaan 5 miliarder terkaya di Indonesia. Selain itu, kata Selyos, kekayaan pejabat publik juga meningkat signifikan. Di Kabinet Prabowo Gibran misalnya, rata-rata kekayaan menterinya 671 kali lipat dibanding rata-rata penduduk Indonesia. God damn.
Gue jadi ingat waktu ngobrol sama Ustadz Felix. Anjay, lu temenan sama Ustadz Felix Om Rey? Kan pernah diundang podcast. Jadi beliau sempat bilang kayak kekayaan rakyat Indonesia itu benar-benar ketimpangan banget gitu istilahnya. Jadi 1% sumber daya alam Indonesia itu dikerubungin sama 99% masyarakat, sementara 99% ke Indonesia itu mungkin dikuasai sama 1% masyarakat Indonesia aja gitu loh. Sebegitu kerasnya ketimpangan kalau misalnya mau diibaratkan secara simpel gitu ya. Anyway, kita bakal lanjut ngeliat postingan New Dots. Pemblokiran tersebut langsung memicu perbincangan luas. Banyak orang mempertanyakan alasan. Oh ya, ini udah gue bacain, sorry, gue lupa. Jadi kalau misalnya dari beberapa postingan-postingan yang udah di screenshot sama New Dots, lu bisa lihat sendiri ya archive dari Kabinet Course season kedua. Ya, sebelum juga udah sempat diblokir juga, dan ini udah dikabarin lewat DM via admin Kabinet Culture kalau misalkan akunnya lagi-lagi diblokir. Ya, sebenarnya balik lagi loh. Gak masalah kalau misalnya pada akhirnya pejabat kita bisa membuktikan mereka mendapatkan barang-barang ini dari mana dan apakah sudah dilaporkan atau belum gitu loh. Iya gak sih? Emang tapi yang akan jadi permasalahan kalau misalkan mereka tidak bisa membuktikan, plus ya dilihat dari bagaimana kesenjangan yang sedang dialami sama masyarakat kita mungkin. Karena emang mereka adalah pejabat dari negara yang seenggaknya masih belum terlalu kaya dibanding negara-negara Eropa lah. Tapi dengan mau menampilkan punya barang-barang yang mahal emang agak sedikit bikin naik pitam sih gitu. Anyway, balik lagi tadi gue udah kasih tahu kalau misalnya banyak banget yang udah ngabarin ini. Di intinya deh, ini diberitakan drama yang lebih panjang lagi. Ya nggak cuman pemblokiran akun Kabinet Culture season kedua aja. Jadi misalkan postingannya Mimin intinya deh. Akun IG Kabinet Culture IDN di-ban karena legal request dari Kemkom Digi. Diprotes keras, dianggap pembungkaman karena yang di-post itu info publik, foto dan harga barang. Terus bikin akun baru @Kabinet Culture season kedua. Gimana sih? Jadi Sunda gua nyebutnya. Sebagai deretan tas Menteri Meti Hafid seharga ratusan juta. Oh, jadi konternya ke sini. Bener gue bilang kayak salah langkah mungkin Komdigi ketika ngeblokir akun ini, soalnya justru malah ngebantuin lembaga-lembaga yang melakukan fungsi pengawasan gitu ke pejabat-pejabatnya, tapi malah diblokir. Respon publik pasti bakalan punya sentimen positif lah ke akun-akun ini. Ketika diblokir ya pasti tahu lah yang bakal diserang kementerian mana gitu loh. Oh, ada konteks sebelumnya. Kabinet Culture _IDN adalah akun yang identifikasi barang-barang mewah pejabat publik dan keluarganya seperti tas, jam tangan, dan perhiasan. Salah satu yang pernah dipost itu Irina Jokowi dengan gelang seharga 1,4 miliar. Tahun kemarin loh ini. Dan kalau nggak salah tuh pejabat PDP juga sempat dapat ya. Yang jadi oneng tuh siapa? Ya itulah pokoknya lupa ingat gue. Terus ada update. Terpantau IG Kabinet Culture season kedua dibanjir komen-komen seragam yang belain Menteri Komdigi Meti Hafid. Diduga ada pengerahan buzzer. Diduga sama orang-orang ya di internet ya. Talking points, nyebarin aset dan profit finansial seseorang itu melanggar UU PDP dan UU ITE. Itu sosok yang lama di bidang media. Oh, ini poin penting banget, soalnya kalau misalnya lihat dari beberapa diskusi orang-orang di internet, mereka sebenarnya menaruh harapan yang tinggi sama Bu Meti Hafid, soalnya beliau kan senior ya di bidang jurnalis. Tapi ketika orang-orang tahu ya banyak banget akun-akun media sosial yang pada akhirnya mengalami pemblokiran ya di eranya beliau, jadi malah dipertanyakan gitu loh, ada di site yang mana. Lu bisa lihat komentar-komentar yang ngomong akan hal tersebut. Intinya begitulah kira-kira yang bisa gua rangkum terkait akun Kabinet Culture yang diblokir sama Komdigi. Demi apapun gue baru tahu loh justru. Kalau misalnya ada akun yang seperti ini. Cuman sayangnya selalu saja telat. Ini ibaratnya kayak lu baru aja melihat video cover VTuber yang bagus banget ya, atau konten VTuber yang keren banget. Terus tiba-tiba waktu lu cek channelnya udah graduate gitu. Beda ini ngomongin soal pemerintahan. Ini jadi persepsi yang kurang banget sih untuk Komdigi. Lu bisa cek bagaimana tren di Threads dan Twitter ya. Ketika membahas soal keyword Kabinet Culture, orang-orang malah makin kepo lagi soal bagaimana busana yang dipakai sama Bu Meti Hafid gitu loh. Ini bisa jadi pelajaran yang berharga sih ya buat kita semua, apalagi buat lu pada yang mungkin punya potensi menjadi pejabat di negara kita tercinta gitu ya.
untuk lebih berhati-hati lagi dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah lo dapet gitu. Jadi kalau misalnya akun-akun yang kayak gini nggak usah terlalu perlu khawatir, ya nggak sih? Karena lo pun bisa membuktikan itu asalnya dari mana. Anyway, kayaknya itu mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Udah malam nih gue recordnya. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Jangan lupa buat menanggapi ini semuanya di kolom komentar. Thank you banget. Kalau misalnya ada kesalahan informasi silahkan koreksi gue. Thank you banget. Sekali lagi minta likes-nya. Gue undur diri. Sampai jumpa.